Bismillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah amma Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi anta khairul fatihin. Rabbi arsilna munsalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni. Inna ba'da dhanni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan ibu-ibu sekalian, baik ibu yang cingkring maupun yang tinggi, ibu-ibu yang gendut maupun yang kempes. Kan di sini mah mau kasarnya gendut banget. Nyobain dulu. Iya, ibu-ibu yang hebat sama ibu-ibu yang gak hebat, ibu-ibu yang banyak utangnya sama yang gak banyak utangnya, ibu-ibu yang banyak kreditnya sama yang gak punya kreditnya, ibu-ibu yang banyak paketnya sama yang gak banyak paketnya. Pokoknya semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang pada hebat, alhamdulillah. Saya mau nanya, ini bapak-bapak pada punya istri, punya anak nggak? Punya yang punya, yang kagak-kagak ya? Yang duda-duda, yang belum nikah ya? Pokoknya happy aja lah. Kenapa? Kalau kita mumetin, hidup di rumah mumet, sampai ngaji mumet juga. Iya, ya kagak ada artinya. Kenapa? Yang bikin mumet itu adalah diri kita, bukan orang lain. Yang bikin syahwat adalah diri kita, bukan orang lain. Saya bilang, yang menyelamatkan kita bukan orang lain. Lu kerja capek-capek ngapain sih? Kita jawab, memangnya lu ngasih makan gue lo? Ya. Jadi begitu. Kenapa? Itulah kehidupan manusia. Kehidupan manusia mah serba salah. Alhamdulillah kita duduk di sini ngaji. Lu rajin amat sih ngaji, belum tentu masuk surga. Nah lu yang kagak rajin, memang masuk surga duluan. Kagak. Lu boro-boro masuk
masuk surga duluan, dilemparkan juga mau ke surga tuh mau masuk surga, terus mau masuk surga, masuknya dilemparkan sama malaikat, kagak nyangsang ke surga, nyangsangnya ke neraka. Kenapa? Surganya kelewat, saking jahatnya itu mulutnya. Iya. Bersyukur kita masih bisa ngaji. Gak lama ngaji mah. Coba dari pagi sampai sore muter aja. Ngaji cuma 1-2 jam tapi menjebarkan hati. Maka kita bersyukur iman Islam kita, dengan iman Islam kita, hidayah kita duduk di sini, taklim di sini. Ya semoga taklim itu ibu-ibu dimuliakan Allah, diampuni dosanya. Syukur, alhamdulillah, kita aturkan selalu puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk kita di sini menuntut ilmu. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat kenapa selalu sampai kepada Rasulullah? Karena Rasulullah lah yang minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada yang terang. Duduk di sini kita, coba dah di rumah kesal sama anak minta ini, minta itu, kesal sama istri minta ini, minta itu, kreditnya banyak, paketnya banyak, udah begitu teh pakai selingkuh lagi, makin enak wae itu udah hidup. Iya, makin enak aja itu hidup. Ngaji, datang di tempat ngaji, hati kata Allah sabar. Wabashiris sabirin, kasih kabar gembira bagi orang yang sobat. Napa sih pun sobat? Sobat itu gampang didengerin tapi capek di jalan, gampang diucapin tapi capek di jalan. Mana sobat? Nih, mama, apalagi mama. Apa itu? Kan kadang-kadang kita mah baik-baiknya tuh jangan disebutin kalau sama teman-teman itu. Iya. Jeleknya melulu yang disebutin. Salah sedikit juga lu sih. Coba kalau nggak gara-gara lu. Gitu. Padahal dia baikannya udah banyak banget, benernya udah banyak, cakepnya udah banyak, berbuat baiknya udah banyak. Tapi yang disebut gara-gara lu sih, kelihatannya semua kebaikannya yang banyak itu hilang. Iya Pak ya? Kejahatan aja yang disebutin. Begitu kan kita mah. Kenapa? Karena manusia. Maka yuk kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Di mana firman-Nya dalam Al-Qur'an? Kenapa Al-Qur'an Dusturul Mukminin? Al-Qur'an itu undang-undang bagi umat Islam. Jadi Al-Qur'an itu harus dijadikan sebagai pegangan. Nih, kerja seharian untuk apa? Untuk cari makan. Siang malam capek mikirin, besok capek isi. Buat apa? Buat cari hidup, cari makan. Ngehidupin siapa? Diri, anak, dan istri. Diri, anak, dan suami. Siapa yang ngasih hidup? Yang ngasih hidup siapa? Allah. Kalau udah yang ngasih hidup Allah, maka kita harus kudu mesti kenalnya kepada Allah. Kalau udah kenal kepada Allah, maka imtisalu awamirihi wajtinabun nawahi,
menjunjung tinggi segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan. Kenapa demikian? Kan di antara kita nggak ada yang mau disalahin. Iya Pak ya? Iya. Kalau padahal kita yang salah. Padahal kita yang salah. Terus ada teman kita, dia tahu kita salah, kita disalahin, mau gak? Gak mau. Jarang di antara kita yang mengakui kesalahan kita. Jarang. Tapi di antara kita maunya melihatnya kejelekan orang terus. Jarang melihat kebenaran. Segitu banyaknya kebenarannya, segitu banyaknya kebaikannya, tapi kalau udah berbuat salah, yang kelihatan apanya? Salahnya dan jelek. Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Apa kata Allah? Ini Bunda ngasih ngaji ini, ngaji yang buat kita pada kerja ini. Apa katanya? Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Pesannya Allah ini, bukan pesannya Bunda. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni. Hai orang yang beriman, jauhi oleh kalian semua, laki-laki, perempuan, ijtanibu katsiran minaz-zanni. Jauhi oleh kalian semua berburuk sangka. Namanya suudzon mah, buruk sangka mah sedikit sekali kebenarannya. Ya Pak ya? Banyakan habis suudzon berat, banyakan habis suudzon ribut. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni. Allah baik yang larang ini. Allah yang larang ijtanibu katsiran minaz-zanni. Jauhi oleh kalian semua buruk sangka. Buruk sangka. Jauhi oleh kalian semua buruk sangka. Buruk sangka istri pada suami, suami pada istri, adik pada kakak, mertua sama menantu. Buruk sangka, suudzon. Tahu kita suudzon. Jangan suudzon apa? Tahu kita suudzon. Tapi suudzon yang larang siapa sih? Al-Quran. Suudzon, buruk sangka. Buruk sangka teman sama teman. Gak pernah ada benarnya suudzon, buruk sangka itu. Kata Allah, inna ba'daz-zanni ism. Sesudah buruk sangka itu dosa. Kenapa dosanya? Gara-gara buruk sangka gak jadi berantem. Jadi ribut. Enak gak sih kalau kita ribut? Kalau kita
diomongin enak gak sih? Kalau orang lagi kumpul kita ngedengar kita lagi diomongin enak kagak? Merah itu kita ke ulu hati. Kenapa? Karena kita lagi diomongin. Kalau kita lagi mau datang ke rumah saudara kita diomonginnya bahasa yang jelek-jelek dulu, mau nggak kita datang lagi ke rumah saudara? Kalau kita punya teman mulutnya jahat, mau nggak kita temenin? Kalau kita lagi kumpul sama teman itu dibikin malu terus, mau nggak kita kumpul lagi? Semua kita punya perasaan. Kan maunya manusia disanjung-sanjung, maunya diangkat-angkat. Ih, kamu pakai bajunya cantik. Ih, kamu cakep banget. Kamu hebat ganteng. Keren bajunya. Ih, sepatunya keren. Jilbabnya cantik. Bajunya cantik. Meskipun boleh ngutang kreditnya kagak lunas-lunas. Ya. Kamu pakai apa sih kinclong amat? Glowing. Cantik gak tuh? Senang gak tuh? Salamun qawlan mir rabbir. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Di surga ngomongnya yang enak-enak. Kalau pengen masuk surga jangan suka ngejelekin orang. Kalau pengen masuk surga jangan suka ngomong yang jelek-jelek. Kalau pengen masuk surga, omongannya jangan suka nyakitin hati orang. Kenapa? Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Selamat dengan ucapan dari Sang Maha Rahim. Qawlan mir rabbir rahim. Tuhan kamu ngasih ucapan selamat kepada kalian semua yang masuk surga. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah Maha kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Maha kasih dan Maha sayang. Maka kalau kata-kata kita lembut, kalau kata-kata kita sayang-sayang, kalau kata kita baik, kalau kata-kata kita selalu santun, itu adalah kalimat Allah. Kata-kata Ar-Rahman, kata-kata Ar-Rahim. Enak kan kalau mendengar orang ngomongnya santun? Enak kan kalau mendengar orang ngomongnya enggak setor pomot? Enak kan kalau mendengar orang ngomongnya enggak selalu nyakitin? Kalau kita main selalu nyakitin teman kita, mau nggak main lagi? Datang ke rumah mertua ngomongnya nyinggung melulu, nyakitin melulu, mau nggak datang lagi ke rumah mertua? Salamun qawlan mir rabbir rahim. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Lembut. Kalau kita pengen berteman dengan Allah, maka jaga lidah kita, jaga mulut kita, jaga kalimat-kalimat kita. Sama suami binatang lu kasam gitu. Jaga lidah kita. Kalau pengen masuk surga, jaga lidah kita. Kalau pengen disayang Allah, jaga hati kita. Dari mana? Jangan selalu suudzon. Karena suudzon itu gak pernah ada benernya. Buruk sangka itu gak pernah ada benernya. Lu ngambil lipstik gue ya? Ngambil lipstik di mana? Saya emang gak tahu. Lu yang ngambil, kamu yang curi. Enak gak tuh orang dituduh? Nuduh dan kalimat-kalimat yang tidak bagus, teman-temannya share. Jadi kalau kita pengen ditemenin Allah, kalau kita pengen masuk surga dengan disambut oleh Allah, disambut para malaikat dengan kalimat salamun
qaulan mir rabbir rahim, maka lidah kita jaga dari ucapan-ucapan yang jelek. Lidah kita jaga dari selalu ngucapin suudzon. Apa sih suudzon? Buruk sangka. Enggak pernah berpikir positif pada orang lain. Mikirnya negatif melulu. Capek Bu, capek Bapak kalau kita berpikir negatif melulu. Iya Pak ya? Iya. Ijtanibu katsiran minaz-zanni. Kata Allah jelas, inna ba'daz-zanni ismun. Sesudah buruk sangka nggak pernah ada kebaikannya, itu dosa. Wala tajassasu, jangan suka tingkecuis. Nah, apa sih tingkecuis? Ngomong-ngomongin orang. Ya Pak ya? Lu tahu nggak? Apa taunya? Itu dia kan pakai bajunya cakep banget juga boleh ngutang. Bunda kali pakai bajunya cakep banget boleh ngutang ya? Iya. Lu tahu nggak? Itu dia sekarang cakep banget berdandannya. Tadinya pakai jilbabnya gede, sekarang pakai legging. Sekarang rambutnya merah kuning hijau kayak burung merah. Bajunya you can see. Lu tahu nggak? Itu dia gara-garanya suaminya selingkuh. Asik. Diomongin begitu, kecuis kan ngomongnya halus-halus ya. Benar nggak begitu? Benar, tapi yang ia berpakaian begitu diomongin sewot kagak? Sewot. Kesel. Padahal padahal tajassus, kecuis. Ngomongin orang. Coba saya mau nanya. Di sini si Fitri ngaji apa enggak ini? Ngaji, Bu. Si Nabila girang amat, Fit. Lu punya musuh apa Mas Nabila? Kan Bunda nanya kan. Iya, rumahnya si Nabila girang banget itu. Nah, Fitri baru datang ke ruangan kerja. Di dalam Bu Iya sama Bu Ica lagi ngomongin apa tahu? Cuis, Ibu Jara ngomong nama Fitri. Iya tuh Teh Fitri begitu. Iya tuh Teh Fitri begitu. Tahu nggak awalnya? Enggak. Tahu nggak belakangnya? Enggak. Fitrinya ada di samping pintu. Ngedenger iya tuh Teh Fitri begitu. Bisa jadi itu ngomong iya tuh Teh Fitri begitu. Kemarin dikejar-kejar hantu. Ya, kan belakangnya begitu kan? Karena dia mau dengernya Teh Fitri, ngedengernya cuman iya tuh Teh Fitri begitu. Setengah nggak? Salah persepsi nggak? Salah. Si Fitri, Teh Fitri langsung pergi ngambek. Kenapa? Dia datang di air. Kenapa lu Fit? Gue lagi ngomongin sama siapa? Tuh biang keroknya Bu Iya. Tahu gak itu Fitri ngomongnya ngomong apa? Enggak. Nggak tahu. Gara-gara apa? Tajassus. Ngomongnya halus. Ngomongnya halus-halus. Kenapa ngomongnya halus-halus? Ibu datang ke rumah mertua, baru sampai pintu. Mertua kita lagi ngomongin sama adik ipar. Itu tuh si Titin, pelitnya minta diampun. Emang kenapa? Kemarin adik lu minjem duit juga gak dikasih. Udah sama adik kamu, sama mama aja pelit. Emang iya tuh Mak, dia punya ini aja padahal itu dari kakak kita, gak pernah ngasih-ngasih. Ngomongnya sepi-sepi gak? Teriak-teriak gak?
Di mana? Di dalam rumahnya. Bu Titinnya ada di pintu mau masuk. Padahal dia mau keranjang. Keranjangnya apa tahu? Bawa buah di keranjang. Udah bawa buah di keranjang, mau ngasih mertuanya. Mertua lagi ngomongin begitu sama adik iparnya. Yang terjadi dikasihin ke dalam tuh buah yang enak, apa dikasih ke dalam, apa dia balik lagi? Balik. Lu gini yang tahu. Dibawa balik. Manusia, sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya otak, pikiran, hati, sehebat-hebatnya, sesabar-sabarnya tuh si perempuan, tetap dia diomongin mah gak mau, tetap digunjing mah gak bisa nerima. Apalagi perempuan mulutnya banyak banget. Ya Pak ya? Kata Allah ini ngomongnya, bukan kata Bunda. Wala tajassasu, jangan suka kecuas-kecuis. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian semua, kamu semua mencari kejelekan di antara kamu. Kesenangan kita ngapain? Nyari kesalahan orang. Cakepnya mah ditutupin, ya, kesalahannya mah disebut-sebut mulu, kebenarannya mah jarang disebut. Ibu tiri sama anak tiri gak pernah ada akunnya. Mertua sama menantu kadang gak pernah ada akunnya. Kalau mertua sama menantu mah pakai kadang, karena ada mertua sama menantu yang baik. Mertua sama menantu kadang nggak ada baiknya. Ibu tiri sama anak tiri kadang ada yang baik. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kata Allah, jangan kau cari kejelekan di antara kamu. Gak pernah tuh, jarang tuh nyari kelebihannya. Kalau duit mah dititipin kurang melulu, kalau omongan mah dititipin lebih melulu. Nyari kejelekan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kalau kita nyari kesalahan orang melulu, kita nyari kejelekan orang melulu, kita menggunjing melulu, kita kecuas-kecuis melulu, ngomongin kejelekan orang melulu di belakang, sentor pongor bicaranya, nggak pernah ada yang menyenangkan hati bicaranya, jauh dari kata sayang, jauh dari kata santun, jauh dari kalimat-kalimat Allah, jauh dari kalimat surga. Maka kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. You suka ngomongin kejelekan orang, you suka ngegunjing orang, you suka memprovokasi orang, you suka menebar fitnah, you suka bikin adu domba orang. Maka kata Allah, itu diibaratkan kalian semua makan daging saudaramu yang udah mati. Jadi diibaratkan makan bangkai saudara. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kalian yang suka ngegunjing saudaranya, suka memfitnah, suka suujon, suka adu domba, suka ngejelek-jelekan orang, suka berkata kasar? Sukakah? Kalau kalian semuanya berlaku seperti itu, diibaratkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kalian makan daging saudaramu yang udah meninggal dunia? Maka kata Allah jawab lagi, fakarihtumu, kamu pasti akan sangat jijik untuk makannya. Si Munifah meninggal, Bunda udah mati. Bunda udah mati nih, matinya di 3 hari. Buya datang, Bunda yang udah mati 3 hari dirancak-rancak sama Buya, dimakanin sama Buya dagingnya Bunda, padahal udah bau bangkai. Suka nggak begitu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum.
Sukakah Anda makan daging saudaramu yang sudah meninggal dunia? Kamu rencah-rencah, kamu makan udah jadi bangkai. Suka nggak? Ibarat orang yang mulutnya gak dijaga, fitnah orang dulu, ngejelekin orang dulu, nyari-nyari kecelakaan orang dulu, kejelekan orang terus dicari-cari. Maka diibaratkan makan daging saudara yang sudah meninggal. Makan jangankan bangkai manusia, bangkai ikan juga kita nggak mau makan ya. Yang nyata-nyata boleh dimakan, apalagi bangkai manusia. Fakaritumu, kamu pasti akan tidak suka makannya. Kamu tidak suka makan. Karena itu, kalau kemarin kita suka ngegunjing, kalau kemarin kita suka ngomongin orang, kalau kemarin kita suka suuzon, kalau kemarin kita suka jadi provokator, maka hari ini kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa sih arti bertakwa? Tinggalkan suuzon itu, tinggalkan ngegunjing orang itu, tinggalkan cari-cari kejelekan orang itu, tinggalkan cari-cari kesalahan orang itu, maka kamu kembali kepada Allah. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, kamu taubat kepada Allah, tinggalkan tuh ngegunjing orang, tinggalkan ngomongin orang, tinggalkan memfitnah orang, tinggalkan nyari-nyari kejelekan orang, taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Maka kalau itu ditinggalkan, nggak dikerjakan lagi, Allah akan ampuni dosa kamu. Innallaha tawwabur rahim. Allah maha menerima taubat, Allah maha kasih sayang. Kita contoh, kita ambil sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kajian kita. Walaupun segitu masuk ya dalam hati ya, masuk ya dalam pikiran ya. Banyak ngaji kan begitu, saling kasih sayang, saling membantu, jaga mulutnya jangan selalu nyakiti. Ya Pak ya, jadi banyak temannya nanti. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita ampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan segala keburukan yang ada pada diri kita Allah hilangkan. Mudah-mudahan kita selalu mempunyai lidah yang baik, lidah yang santun, lidah yang saling menjaga, lidah yang gak suka memfitnah orang, lidah yang tidak suka menggunjing orang, lidah yang tidak suka menjelek-jelekan orang, hati yang selalu ikhlas, hati yang tidak punya sifat su'ud. Insya Allah ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahumma afu 'anna ya karim. Allahumma bi'akil Fatihah wa syirril Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man ya'budi yaghfir wa yarham, wa ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahina bil iman, wa amitna bil iman, wa asyurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, wa
khatim lana minal jinni mal iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ighfirillahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maka silakan.